Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Anta Salam Ajo dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro yang interaktif dan menarik bagi mahasiswa. Mari kita mulai. Latar belakang kenapa kita perlu menggunakan proses ujian akhir semester secara interaktif, karena sekarang ini adalah era digital. Maka sudah waktunya ujian dibantu oleh teknologi terkini untuk memudahkan bagaimana proses pembelajaran atau ujian itu sendiri. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi dalam ujian menghindari kebosanan, karena ujian disajikan secara menarik. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya, waktu dan tenaga. Kemudian ujian bisa berlangsung secara cepat, efektif dan efisien. Dan yang berikutnya, mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam ujian yang biasanya terjadi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajarkan tentang ujian menggunakan namanya live worksheet. Nah, di live worksheet ini, pilihan bentuk soal ujiannya banyak, bisa benar salah, ada juga pilihan ganda, ada menjodohkan, ada pencarian kata, ada drag and drop, ada teka-teki silang, dan bisa juga esai. Kemudian yang berikutnya gratis dan tidak dibatasi penggunaannya, baik jumlah peserta ujian dan kelas. Dan di live worksheet ini juga kita bisa menggunakan kertas kerja atau soal yang tersedia di live worksheet itu sendiri. Nah, itu banyak di sana. Tinggal kita cari yang sesuai dengan bahan atau materi kita. Bagi peserta ujian mahasiswa, khususnya mata kuliah ekonomi makro, itu tidak perlu lagi membuat akun. Jadi di sini akun hanya dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Yang berikutnya, nilai hasil ujian ekonomi makro langsung keluar secara otomatis begitu selesai dikerjakan. Lembaran soal ujian yang telah digunakan bisa digunakan kembali pada masa yang akan datang. Baik, mari kita mulai. Nah, untuk kita bisa menggunakan live worksheet ini, kita harus terhubung dengan internet. Maka di pencarian terserah apakah mau menggunakan Chrome, bisa juga menggunakan atau yang lain, tapi pada saat sekarang ini saya gunakan Microsoft Edge. Maka silakan diketikkan live worksheet di pencarian, kemudian klik enter. Maka kita cari alamatnya di sini. Nah, kita klik liveworksheets.com. Nah, di halaman awal atau halaman pembuka kita akan disajikan penampakan seperti ini. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh live worksheet yang dimiliki oleh orang lain yang kita bisa gunakan atau kita bisa impor, kita gunakan di pelajaran yang kita miliki. Nah, sebelum kita bisa membuat program kita sendiri, tentu kita harus mengakses ini dengan cara membuat akun. Nah, untuk membuat akun kita klik bagian Teachers Access ini. Nah, ini artinya berarti kita belum memiliki akun. Artinya kita belum login. Nah, untuk bisa login tentu sebelumnya kita perlu register dulu. Silakan klik register bagi yang belum memiliki akun. Kemudian disuruh kita mengisi username, kemudian password, kemudian diulangi lagi passwordnya dicantumkan, kemudian email yang nanti digunakan untuk pengiriman hasil jawaban atau di text box yang dimiliki oleh live worksheet ini. Kemudian ditulis ulang negara, centang pada kotak I am not a robot. Kemudian centang pada bahwa kita telah menerima ketentuan-ketentuan yang berlaku pada live worksheet ini. Lalu register. Adapun yang di sebelah kanan ini adalah opsional. Nah, setelah register maka tentu kita akan memiliki akun. Nah, kalau kita sudah memiliki akun, maka kita akan
kan ramai sekali ini yang kita bisa gunakan. Di sini ada my worksheet, lembaran kerja yang kita atau lembaran soal yang kita miliki, kita bisa gabung dan manage di sini. Kemudian my mailbox ini adalah kalau tempat untuk dikumpulnya hasil-hasil pekerjaan dari mahasiswa kita. Atau bisa juga kita lihat di notifications. Sekarang bagaimana caranya kita membuat lembar kerja interaktif, terutama untuk soal ujian akhir semester pada mata kuliah ekonomi makro? Maka kita klik dulu di sini, get started. Kemudian kita pilih file kita di mana kita simpan. Sebagai catatan bahwa format yang bisa kita gunakan, formatnya adalah PDF atau JPEG atau PNG. Choose file, baru kita cari di mana kita simpan soal kita. Soal UAS ekonomi makro. Kemudian kita ukurannya adalah 5 MB. Kita upload. Setelah kita upload, inilah kita melakukan pengeditan di sini. Di pojok kiri atas ini ada edit, kita klik di sini, kemudian kita melakukan pengeditan. Begitu dia muncul tanda kursor, tanda tambah ini, maka berarti kita sudah bisa melakukan pengeditan. Ini untuk tempat menuliskan nama. Kemudian di sini berikutnya tempat untuk menuliskan name. Memang harus diblok seperti ini, kalau tidak bisa menuliskan apa-apa. Kemudian berikutnya kelas ekonomi makro. Dituliskan di sini. Kemudian lanjut benar salah. Soal tipe pertama. Kita akan membuat kotak pada di mana jawabannya, pada bagian jawaban. Ini ada benar salah, semua dikasih kotak. Pada tipe soal benar salah ini, untuk jawaban yang benar, maka dia diketikkan di dalam kotak. Untuk jawabannya benar, maka dia diketikkan titik 2 yes. Sedangkan jawaban yang salah diketikkan titik 2 no. Untuk pertanyaan pertama, ini adalah merupakan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Maka di sini kita ketikkan titik 2 yes. Sedangkan untuk jawaban yang salah, kita ketikkan titik 2 no. Sekarang kita copy untuk cepatnya, kita copy. Untuk pertanyaan nomor 2, ini yang salah kita adalah yang benar jawabannya adalah benar. Jadi yang salah kita titik 2 no. Begitu juga berikutnya kita copy, pastikan pada jawaban yang salah. Ini jawabannya yang salah adalah benar. Kemudian di sini yang benar adalah salah. Sementara yang lain jawabannya benar semua. Kita copy, baru kita pastikan. Oke, jawabannya benar. Ini seperti ini. Kemudian untuk yang pilihan ganda, kita kasih kotak juga semua, jadikan kotak semua. Dan seterusnya sampai selesai untuk yang pilihan ganda. Untuk pilihan ganda, maka kita cari dulu jawaban yang benar. Misalnya untuk nomor 1, jawaban benar adalah A.
Maka pada huruf A ini, kotak pada huruf A ini kita ketik select titik 2 yes. Kemudian untuk soal nomor 2 kita cari mana jawaban yang benar. Maka jawaban yang benar adalah B. Maka pada B ini kita boleh copy, baru kita pastikan di soal nomor 2 huruf B. Kemudian untuk jawaban yang salah, semua jawaban yang salah pada pilihan ganda kita tuliskan select no. No. Kita copy untuk lebih mempercepat. Copy. Kita pastikan semua ke jawaban yang salah. Jadi itu semua seterusnya sampai penuh, sampai semua di pilihan ganda ini sama prosesnya. Nah, setelah semua pilihan ganda kita isi, selanjutnya kita beralih pada tipe menjodohkan. Nah, pada tipe menjodohkan ini kita harus berikan kotak semua baik pertanyaan maupun jawabannya, karena ini akan dipasangkan. Jadi semua harus diberikan kotak. Kemudian untuk pertanyaannya, setiap pertanyaan kita ketikkan join titik 21. Kemudian pertanyaan kedua join titik 22. Pertanyaan ketiga join titik 23. Join titik 24. Join titik 25. Untuk pertanyaan yang pertama, kita cari jawabannya yang cocok sebagai pasangannya, yaitu kebijakan moneter. Berarti pada jawaban kebijakan moneter ini kita ketik join titik 21 sebagai pasangan dari pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pasangannya adalah investasi, jawabannya adalah investasi, maka kita ketik join titik 22. Untuk pertanyaan ketiga yang benar jawabannya adalah tentang pengeluaran investasi, maka kita ketik join titik 23. Kemudian pertanyaan keempat jawabannya adalah pasangannya kebijakan fiskal, maka kita ketik join titik 24. Dan pertanyaan sisanya adalah pertanyaan kelima join titik 25. Nah, setelah kita kerjakan semua, sudah siap, sudah dikerjakan, maka boleh kita preview. Nah, kalau tidak ada yang merah, berarti sudah benar pekerjaan kita. Tinggal selanjutnya kita akan bagi ke mahasiswa kelas kita, yaitu mahasiswa kelas A, B, dan A0 pada mata kuliah ekonomi makro. Jadi untuk membagi ini bisa dilaksanakan sekaligus melalui grup-grup WA yang telah dibuat sebelumnya oleh masing-masing ketua kelas mata kuliah ekonomi
makro ini. Jadi selanjutnya sebelum kita bagi, kita simpan dulu, klik di sini. Apakah kita simpan bisa digunakan oleh guru lain atau bisa kita simpan sebagai pribadi kita. Namun kalau untuk pribadi kita sebagai dosen, maka di sini diingatkan bahwa hanya 30 worksheets yang bisa kita simpan di sini. Kalau lebih maka tidak akan bisa. Maka kita pilih di sini. Saya pilih I want to keep it private. Selanjutnya kita tulis judul kegiatan atau judul dari lembaran soal ini. Ini seperti soal ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Kemudian kita save. Jadi sebelum kita bagi bisa di sini kita bisa lihat kembali atau bisa kita tambah, kita kelola melalui My Workbooks. Itu bisa juga. Kemudian selanjutnya kita bisa bagi. Adapun link yang kita bagi ini sudah di sini. Ini ada link yang telah diberikan. Nah, inilah yang kita akan bagi ke mahasiswa kita untuk mereka mengerjakan pada jam ujian yang telah ditentukan, grup WA-nya mereka yang telah mereka bikin sebelumnya. Setelah itu saya contohkan saja di sini bagaimana kalau dilaksanakan ujian. Maka mahasiswa akan masuk ke link. Anggaplah saya ini sebagai mahasiswa, kita pastikan di private browsing. Anggaplah sebagai mahasiswa, maka akan muncullah seperti ini. Nah, ini sudah bisa dikerjakan. Nah, setelah diisi semua, misalnya Ahmad, nama saya Ahmad, kemudian NIM 21, ini sebagai contoh saja, kelas A. Kemudian saya jawab saja ini. Saya jawab saja sebagai contoh supaya cepat. Kalau sudah selesai, maka finish. Selanjutnya hasil pekerjaan mahasiswa saya sarankan untuk dikirim langsung ke email guru atau dosen. Jangan di sini, karena kalau di sini nanti mengulang lagi jawabnya. Langsung saja dikirim di sini. Klik, kemudian ketikkan nama kita. Nama, misalnya Ahmad, kemudian grup level universitas, contoh saja. Kemudian misalnya kelas A. Dan kita masukkan email yang telah dibagikan oleh dosen kita. Kemudian dikirim. Adapun pembagian emailnya ini bisa melalui WA, sudah terkirim. Memberikan sudah terkirim, maka langsung juga terlihat hasilnya 3/10. Ini adalah merupakan hasil dari pekerjaan kita. Dan ini sebaiknya bagi mahasiswa sebaiknya difoto sehingga ini bisa menjadi bukti bahwa ini adalah merupakan hasil pekerjaan kita. Nanti bisa sebagai bukti hasil pekerjaan untuk diserahkan nanti kepada dosen kalau saat dibutuhkan. Nah, selanjutnya sebagai seorang dosen, maka untuk melihat hasil pekerjaan ini bisa dicek pada mailbox, my mailbox. Nah, ini muncul atas nama Ahmad. Nah, ini atas nama Ahmad. Nah, sudah menjawab, hasilnya adalah seperti ini.
Nah, inilah yang akan dicatat sebagai hasil ujian akhir semester pada mata kuliah ekonomi makro pada mahasiswa atas nama Ahmad. Nah, kemudian ada juga hasil pekerjaan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, ini seperti ini. Ini contohnya ini kalau umpamanya banyak mahasiswa kita, maka akan banyak juga ini deretan hasil pekerjaan mahasiswa di sini. Nah, ini halaman berikutnya dan seterusnya. Nah, ini disimpan baik-baik atau kalau tidak di copy untuk menjadi bukti hasil pekerjaan nanti kalau ada perbedaan antara dosen dengan mahasiswa. Atau bisa juga dilihat di notification. Nah, ini juga tadi Ahmad. Nah, ini ada Ahmad sudah mengerjakan dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ini akan terkumpul semua di sini. Nah, barangkali demikian bagaimana dosen menyelenggarakan pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah ekonomi makro secara menarik dan interaktif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.